Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah dan serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat di kantor PT Natural Nusantara pada hari Sabtu ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara yang berbahagia ini. Untuk pada hari Sabtu, pertemuan ini bisa dikatakan pertemuan seminar rutin kami atau seminar tematik kami dengan tema dan judul yang berbeda-beda setiap pada hari Sabtunya. Untuk khusus pada hari Sabtu tanggal 14 bulan 2 2015, tema yang kami angkat yaitu tentang bersahabat dengan diabetes mellitus yang nantinya akan disampaikan oleh beliau ahlinya yaitu Dr. Rahma Yolanda, ya, di mana diabetes mellitus menjadi salah satu problem kesehatan yang wajib seharusnya banyak orang untuk saat ini didalami dan diketahui, ya, karena beberapa akhir tahun belakangan kejadian ya yang merenggut nyawa, salah satunya diabetes mellitus, ya. Untuk itu acara yang kita tunggu-tunggu dan kita harus tentang diabetes mellitus. Sebelum kita mulai acara yang baik ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan serta doa yang telah kita lakukan, kita semua bisa memahami bersama-sama tentang yang namanya diabetes mellitus dan bagaimana cara kita mencegah, ya Bu, ya, karena ini sangatlah penting. Maka untuk itu nanti kita saksikan secara detail yang akan dikupas oleh Dr. Rahma Yolanda. Tempat dan waktu kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Dr. Rahma Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul tematik hari ini kita bahas tentang diabetes mellitus, ya. Kita bersahabat dengan diabetes mellitus dalam arti di sini ketika orang sudah terkena diabetes mellitus bukan berarti dia harus diet ketat. Seperti itu maksudnya bersahabat. Jadi bagaimana ketika memang kita sudah terkena, kita tetap enjoy dengan penyakit tersebut. Kita mulai saja. Nah, ini diabetes. Diabetes mellitus itu sebenarnya keadaan yang timbul karena tubuh itu tidak bisa mengelola kadar gula darah yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu sebabnya bisa karena jumlah insulin yang berkurang atau memang kerja pankreasnya memang sudah tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, ini untuk organnya. Ini tuh pankreas. Pankreas itu di sebelah kiri. Dia nanti di dekat spleen ginjal, di bawah ginjal untuk pankreas itu. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, nanti insulin itu ya dihasilkan oleh sel pankreas ini nanti untuk fungsinya untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kita. Tadi sudah dibahas dengan Mas Bahar bahwa diabetes mellitus itu juga akhir-akhir ini
penyebab kematian ya. Nah, WHO sudah memperkirakan, jadi angka kejadian DM tipe 2 itu dari 171 juta pada tahun 2000 itu akan meningkat nanti menjadi 366 juta di tahun 2030. Jadi memang trennya dia penyakit yang naik terus. Kalau tipe 2 ini memang cenderung karena pertama karena pola makan. Semakin orang juga makannya tidak dijaga ya, makan junk food seperti itu nanti juga salah satu potensi timbulnya diabetes mellitus. Nah ini, Indonesia itu menduduki ranking keempat di dunia. Tahun 2000, ini tadi angka kejadiannya, kenyataannya tahun 2000 diabetes itu mencapai 8,4 juta. Nanti 2030 akan naik juga 21,3 juta, itu diperkirakan karena makin lama memang makin trennya makin naik, sampai sekarang pun tetap naik 2015. Nah, ini kriteria diabetes mellitus. Jadi sebenarnya diabetes mellitus itu ada beberapa cara untuk mendeteksinya, tapi yang lebih akurat itu dengan cek lab atau cek gula darah sewaktu ya, pakai yang ditusuk jarinya kemudian dites, nanti dilihat. Kalau puasa ini biasanya di lab, kita tes ke laboratorium. Jadi puasa nanti malam kita tidak makan apapun, batasnya jam 9 malam, kemudian nanti pagi jam 6 itu sekitarnya itu kita tes ke lab, itu untuk tahu gula darah puasa. Puasa itu hanya bisa dengan lab. Kalau yang untuk jari itu hitungannya yang sewaktu. Nanti di kriterianya, jadi kalau misalnya bukan diabetes, nanti hasil gula darah puasa dan sewaktunya di bawah 110 ya. Nanti dikatakan pradiabetes, jadi dia ada kemungkinan menjadi diabetes, bisa juga menjadi normal, itu angkanya seperti ini. 100 sampai 125 gram per desiliter itu untuk puasa, sedangkan untuk yang sewaktunya 110 sampai 199. Jadi kalau misalnya nanti bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, misalnya di apotek kan sudah banyak ya sekarang. Kalau nanti angkanya ternyata dihasilkan 100 sampai 199, berarti dia termasuk pradiabetes. Kalau angka segini dia tidak dijaga pola makannya, itu nanti bisa menjadi diabetes. Tapi kalau misalnya dia dijaga pola makannya, biasanya dia akan turun menjadi 110 ini. Nah, kalau diabetesnya sudah jelas, angka maksimalnya itu dia 126 dimulainya sampai tidak terbatas. Nanti untuk sewaktunya lebih dari 200. Nah, untuk diabetes sendiri dalam medis itu dibagi dua. Diabetes tipe pertama, sebenarnya ada 3. Diabetes juvenil, itu untuk anak-anak, biasanya disebabkan karena saat kehamilan ibunya tidak mengontrol kadar gula darah dalam kehamilannya, jadinya anaknya kena diabetes. Itu ada, namanya diabetes juvenil. Jadi anak-anak usia di bawah 10 tahun itu ada yang diabetes, kita sebut namanya diabetes juvenil. Yang kedua itu diabetes tipe pertama. Kalau diabetes tipe pertama itu idiopatik, jadi kongenital, jadi memang kita tidak tahu penyebabnya, tapi si sel pankreasnya memang dari sejak dia lahir memang sudah ada bermasalah, jadi insulinnya tidak diproduksi sama sekali. Untuk yang DM tipe 1 itu biasanya diatasi hanya satu cara, tidak bisa dengan pola makan, tapi hanya dengan suntik insulin. Itu. Tapi kebanyakan di masyarakat untuk yang diabetes juvenil dan DM itu untuk angka kejadiannya masih rendah. Tapi yang tinggi itu yang tadi saya bilang sebelumnya. Nah ini, diabetes tipe 2. Itu biasanya memang mungkin dia biasanya kalau orang tuanya punya diabetes, anaknya juga iya kena. Sekitar 80-90% angka kejadian itu bisa terjadi. Jadi pabriknya memang bagus, tapi karena memang pola makan yang tidak betul, dia merangsang sel pankreasnya jadi tidak memproduksi insulin.
Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga karena kesalahan si reseptor. Jadi diibaratkan insulin dan pankreas itu seperti kunci dan lubang kunci. Salah satunya rusak, dia nggak bisa menghasilkan insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Ya. Nah, tadi itu dari lab, hasil lab untuk menentukan dia diabetes atau bukan. Kita bisa lihat juga dari gejala-gejala sehari-hari bisa. Ini memang ada 10. Banyak. Tapi paling tidak itu kita lihat 3. Yang biasa sering itu nomor 1, 2, dan 3. Jadi ketika kita perhatikan, misalnya punya orang tua ya, itu kok di atas jam 12 malam bolak-balik kamar mandi, itu kita harus aware, harus waspada. Takutnya bapak ibu kita terkena diabetes. Itu yang pertama. Jadi sering buang air kecil terutama pada malam hari. Itu. Yang kedua, dia cepet lapar, dikit-dikit makan. Tidak harus makan besar ya, ngemil, terus kok aus, rasanya seperti itu juga hati-hati. Tapi kok berat badannya turun, udah makannya banyak ya, seperti yang nomor 2 ini, berat badannya kok makin lama makin turun. Harusnya kan orang kalau nafsu makannya meningkat, dia makin gemuk ya berat badannya, tapi dia turun. Ini 3 ini saja sudah cukup untuk mendiagnosis atau menyatakan dia diabetes. Tapi untuk lebih tahunya kadar gula darahnya ya kita harus cek ke lab ya. Nah, untuk yang lain-lainnya itu biasanya cepat lelah, mengantuk. Kalau sudah ada 3 ini, terus ada gejala yang lainnya, nah ini timbul bisul. Hati-hati juga kalau punya orang tua. Mungkin yang ini ada, kadang-kadang ada beberapa yang tidak ada seperti itu gejalanya yang ini. Tapi kok ada luka nggak sembuh-sembuh, malah jadi boroan ya namanya. Itu juga hati-hati. Karena bakteri memang senang sama yang manis-manis. Jadi kenapa dia jadi susah sembuh? Karena tubuh kita kadar gulanya terlalu banyak, bakterinya juga malah senang. Anggapannya seperti itu. Nah, dia juga gatal-gatal juga bisa. Yang nomor 6, kesemutan, geringgingan ya. Biasanya kalau gairah seks menurun itu untuk laki-laki, jadi hipotensi namanya. Karena hipotensi itu disebabkan aliran darah ke daerah kemaluan untuk laki-laki, dia kan kental. Jadi gula darah itu menyebabkan darahnya itu yang tadinya harusnya encer di beberapa orang, semua orang harusnya encer, karena gula darahnya terlalu tinggi dia jadi kental. Jadinya dia tidak bisa mencapai bagian-bagian yang ujung. Makanya kenapa jadi kesemutan? Karena suplai darahnya ke situ, oksigennya pun dia berkurang karena darahnya terlalu kental. Ini penglihatannya kabur, itu hubungannya sama dengan kekentalan darah. Kalau daerah mata kan memang pembuluh darahnya kecil-kecil ya. Jadi untuk mencapai daerah-daerah tersebut memang harus dibutuhkan darah yang encer untuk mengangkut oksigen. Nah, ini juga yang tadi saya bilang diabetes juvenil itu disebabkan karena nomor 10. Jadi ibunya tidak mengontrol pola makannya, anaknya jadi besar. Jadi 4 kilo, padahal kan maksimal itu di bawah 4 kilo untuk normalnya. Kalau misalnya sampai 4.500 gram, berarti 4,5 kilo, hati-hati anaknya terkena diabetes juvenil ya. Penyebabnya ini. Yang pertama genetik atau keturunan, itu memang sudah terbukti. Jadi ketika orang tuanya memang biasanya diturunkannya ngilang. Ketika seorang bapak dia terdiagnos diabetes, anak perempuannya harus hati-hati. Begitupun juga ibunya. Ketika ibunya terdiagnosis diabetes, anak laki-lakinya yang hati-hati. Jadi memang dia menyilang. Jadi tidak diturunkan sejajar, tapi dia menyilang. Pola makan dan obesitas ini hubungannya dengan diabetes mellitus yang tipe 2. Kalau genetik keturunan ini bisa kan untuk yang diabetes tipe pertama atau yang kedua. Infeksi virus. Infeksi virus di sini adalah
virus itu bisa menyerang kemana saja organ yang dia mau. Ketika memang dia menyerang ke pankreas dan terjadi inflamasi atau peradangan, itu juga akan mempengaruhi produksi insulin ya dalam tubuh. Bahan kimiawi itu mungkin pernah ada yang ditanyakan seperti radiasi, seperti itu. Terus kemudian kebanyakan orang yang bekerja di radiologi itu hati-hati, banyak pankreasnya yang sel pankreasnya memang menurun fungsinya. Nah, gangguan pada sistem endokrin ini lebih ke bagian otak. Jadi memang dari atasnya memang sudah bermasalah. Jadi untuk hormon insulin memang tidak terproduksi. Sama BBLR. Jadi yang pertama memang bayinya terlalu gemuk atau BBLR. BBLR itu berat badan lahir rendah. Itu juga kemungkinan karena dia terlalu ketika seorang bayi lahir prematur, dia harus semua organnya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Jadi ketika besar dengan adanya usaha yang terlalu kuat saat kecil, nanti semakin bertambah usianya kalau tidak ditangani, dia lelah. Sel pankreasnya dianggap kita lelah ya. Jadinya sel insulinnya dia menurun. Nah, ini efek sampingnya. Jadi ketika memang diabetes tidak terkontrol, itu bukan hanya bermasalah dengan pankreasnya, tapi ke yang lain-lain. Dia bisa serangan jantung karena aliran ke darah jantungnya juga kental. Jadi otomatis kerja jantungnya dia juga meningkat, bisa penyumbatan segala macam, jadinya serangan jantung, jantungnya bisa kena. Kebutaan, itu yang tadi saya bilang karena tidak ada suplai darah atau oksigen ke daerah mata. Nah, kecatatan yang saya maksud itu seperti ini. Ini namanya gangren. Nanti kalau ada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah punya tetangga yang sampai biru, ini udah hilang. Misalnya kena sini nanti jadi hilang, makin lama makin naik, biru semua, itu harus diamputasi. Karena kalau nggak diamputasi, dia makin naik. Itu namanya gangren. Gagal ginjal. Sama, karena ketika aliran darahnya juga kental, ginjalnya juga bekerja keras. Nah, tadi saya bilang ini hipotensi ya. Itu. Nah, saya masuk ke untuk gizinya, saya bahas sekilas saja karena memang ini bukan bidang saya khusus. Jadi sebenarnya diet pada diabetes itu tidak menyiksa, bukan apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh, ini dipantang, itu enggak. Sebenarnya enak kalau kita mengikuti aturan yang biasa saja, tidak terikat, dalam arti memang ada porsi-porsinya tertentu, itu tidak akan menyiksa. Nah ini, jadi yang pertama kita diet sehat DM atau 3J. 3J nanti akan dibahas. Olahraga itu pasti ya, tapi disesuaikan dengan umurnya juga. Jangan umur 60 nanti dia fitness gitu, jangan, ya cukup jalan, yang penting dia olahraga. Terus hindari stres, karena ketika kita stres, hormon dalam tubuh kita juga terganggu, ya. Nah, bagi yang memang sudah punya faktor resiko dari orang tuanya, dicek aja gula darahnya secara teratur, nggak harus ke lab, ya cukup misalnya ya per 3 bulan sekali misalnya cek yang untuk sewaktu. Jadi untuk mengetahui kadar gulanya agar nanti ketika memang sudah terjadi pradiabetes, dia tidak menjadi diabetes. Nah, ini untuk menghindari terjadi luka kalau dia sudah diabetes, karena kalau sudah terdiagnosis diabetes, gula darahnya tinggi, dia akan jadi ya hati-hati kalau kemana-mana ya. Nanti kalau untuk penghitungan lengkapnya nanti bisa sama Mas Bahar, karena dia memang ahli gizinya. Ya, ini hanya pandangannya. Nanti untuk memang bagusnya memang di gram, Pak, di gram. Jadi memang misalnya nasinya nanti berapa gram, itu lebih bagus, ya. Nah, C yang kedua itu jenis makanan. Yang pertama yang dibutuhkan harus makanan yang mengandung antioksidan, ya. Terus yang mengandung serat,
karena serat itu bagus untuk istilahnya ketika kita makan serat kita kan nggak cepet lapar, itu diharapkan itu. Sama yang makanan dengan indeks glikemik rendah, glikemik itu kadar gula darahnya rendah. Nah, jadi indeks glikemik itu adalah Jadi bagaimana sih efek makanan itu terserap mengandung karbohidrat bisa meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh kita. Nah, kalau tinggi itu dia gampang cepat diserap sama tubuh. Jadinya ketika memang kita memang punya bakat untuk diabetes, dia gula darahnya akan cepat naiknya. Nah, untuk yang glikemik rendah itu penyerapan dari makanan itu dia lambat. Jadi nanti untuk kadar gula darahnya bisa naiknya pelan-pelan, jadi nggak langsung drastis naik. Nah, ini contoh makanannya yang aman bagi diabetes. Agar-agar itu boleh, kentang, jagung, singkong itu nggak apa-apa, apel, pir, water, terus susu kedelai. Susu itu boleh, bukan berarti orang diabetes tidak boleh minum susu ya, tapi memang takarannya ada. Tehnya ya mungkin bisa nggak pakai gula, atau gula mungkin gulanya diganti pakai gula pengganti. Roti gandum ini yang benar-benar aman ya. Kacang-kacangan juga nggak apa-apa, ini rendah. Nah, ini yang perlu dibatasi seperti ini. Nanas, pisang itu kadar gulanya tinggi ya. Anggur, pepaya, padahal ini kan dua buah ini paling gampang ya dicari. Ternyata dia memang kadar glikemiknya sedang, belum tinggi ibu, tapi dia sedang. Es krim, madu, bubur polos, jadi bubur nasi itu, ubi jalar, roti tawar sama cake. Kenapa roti gandum tidak masalah? Karena beda bahan bakunya, karena gandum itu dia dari karbohidrat menjadi untuk menjadi glukosanya dia rendah. Sedangkan kalau untuk roti tawar kan rata-rata kan dari ini ya, dari beras-berasan seperti itu. Nah, yang perlu dihindari semangka sama kurma. Ini udah pasti lebih baik dihindari. Soda, soft drink, french fries itu, kentang yang digoreng itu ya, panjang-panjang itu lebih baik dihindari. Pasta, bihun, karena memang bahan-bahannya dia memang glikemik tinggi semua. Nasi putih ya, boleh makan nasi putih tapi tetap ada aturannya ya. Nah, ini yang ketiga, jadwal makannya. Jadi porsinya memang lebih baik dia kecil tapi dibagi-bagi ya. Nanti ini kalau dijumlah perharinya ini kan pagi misalnya cuma makan oat ya, itu kan 200 kilo kalori. Nanti snacknya apa, nanti kalau dijumlah ini sama totalnya. Jadi harus range-nya seperti tadi, misalnya yang kurus dari berapa ribu sampai berapa ribu ya, seperti itu. Nanti pasti sama hasilnya, tidak boleh keluar dari range itu untuk masing-masing berat. Nah, pola makannya ini piramidnya seperti ini. Jadi ini misalnya pagi tanpa karbohidrat ya, ini kan ada, ini pakai itu sih untuk luar negeri ya. Nanti untuk yang kedua misalnya boleh ada karbohidratnya 15 gram, atau misalnya yang ini boleh nanti, tapi akan dikombinasi. Nah, ini untuk nasanya. Suplemen nasa saya bilang seperti itu karena memang bahan-bahannya dari alami, jadi dia hanya untuk menunjang yang lebih praktisnya, kacang-kacangan. Jadi kita bikin yang lebih praktisnya tinggal diminum, tapi untuk fungsinya banyak banget. Salah satunya lecitin. Kenapa saya bilang lecitin itu bagus? Karena dalam tubuh kita itu sel lecitin di dalam tubuh kita itu fungsinya ini,
dia itu dalam, sedangkan kalau untuk nasi putih itu langsung ketika memang sudah dalam tubuh dia dipecah menjadi gulanya, dia gula sempurna. Sedangkan kalau ini gulanya dia minimal sekali, tapi tetap kebutuhan karbohidrat dalam tubuh kita tetap terpenuhi ya. Nah, itu mungkin dari saya. Ini ada kontak personnya kalau butuh untuk konsultasi. Mungkin ada pertanyaan? Dengan Ibu siapa? Maaf. Iya, gimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa untuk mengganti karbohidrat yang maksudnya dalam arti nasi atau apa. Karena saya pernah melakukan puasa sunnah ya. Nah, kan saya di samping DM saya juga asam lambungnya terganggu. Nah, waktu malam saya bangunnya agak kesiangan, jadi saya pikir mau makan yang segala macam lebih baik saya makan beras merah itu tadi. Tapi saya makan itu, apakah ini terpengaruh enggak dengan makan itu gitu loh. Saya siang jam 10 itu perutnya sudah enggak kuat, sakit sekali, mungkin asam lambungnya naik. Terus kemudian padahal saya makannya kan 3 sendok munjung itu, tak kasih air hangat, terus tak kasih gula ya, Tropicana Nasrin, terus kemudian saya minum. Itu kok saya nggak kuat. Jadi sorenya saya sudah nggak sanggup, sering ke belakang itu. Tapi tetap saya teruskan, sore itu saya udah ke belakang terus nggak kuat itu. Nah itu seberapa gitu loh, seberapa untuk memenuhi kebutuhan. Pokoknya contoh kalau mau puasa itu kan kadar karbohidratnya untuk kebutuhan kalori dalam tubuh itu seberapa kalau diganti dengan beras merah itu tadi. Karena saya minum 3 sendok itu kok nggak kuat, jam 10 udah asam uratnya naik, asam lambungnya naik. Terus kemudian apa benar, karena itu saya pernah ya, ini ada orang ya kebetulan juga dinas di kesehatan, tapi nggak tahu penelitian atau apa, katanya kan kalau di kampung-kampung ada buah suwak, itu tahu Bu? Buah suwak itu yang kalau dipanen di bulan panas, jadi pohonnya itu kayak makanan ular kalau zaman dulu. Itu kalau busuk dibilang bunga bangkai itu loh. Nah itu kan buahnya itu kalau musim panas itu dimasak enak itu. Nah itu apakah benar? Tapi saya nggak tahu, katanya itu bisa menyembuhkan sel pankreas itu untuk regenerasi sel, sehingga sel pankreasnya itu akan kembali pulih seperti semula, normal gitu loh dalam arti. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Untuk diabetes basah dan kering. Diabetes basah itu sebenarnya saya bilang DM tipe 2. Karena kenapa kita bilang basah? Karena memang pemicunya pertama biasanya kalau tuh karena kita memang sudah tahu ya dari awal ya, kalau DM tipe 1 pasti sudah tahu. Jadi untuk terjadi misalnya biasanya disebut ya basah atau kering itu untuk menjadikan dia gangren, itu salah satunya Ibu, pemicunya itu. Jadi kalau tipe 2 itu kebanyakan gangren atau luka itu ditemukan ketika seseorang itu terdeteksi diabetes tipe 2. Seperti itu. Cuma memang kalau di medis kita tidak menggolongkan seperti itu Ibu ya, langsung tipe 1 karena memang untuk mengetahui DM tipe 2 itu butuh jangka panjang. Tipe 1 itu biasanya sudah tahu dari awal tuh, sudah tahu kelainannya itu.
seperti itu. Terus untuk menjawab yang nomor 2, Ibu waktu puasa hanya makan ini saja? Serbuk beras merah saja? Iya, karena kan malam biasanya saya melakukan hal kayak puasa. Dan kebetulan waktu itu saya bangunnya agak mepet, udah jam 4-an, aku kalau makan nasi sampai, nah lebih baik saya kan karena hidrat gitu loh. Iya. Kebetulan ini teman saya juga tuh nek arep puasa limo iki aja yang itu anteng. Ya udahlah saya coba. Coba 3 sendok kunjung. 3 sendok kunjung itu kita seduh dengan air hangat, saya minum. Kok siang jam 10 udah enggak kuat saya, asam lambung Baik. ya udah enggak karuan, terus tapi tetap saya tangguhkan sampai sore. Oke, iya. Terus Jadi gini Bu, itu tadi berhubungan dengan yang tadi saya bahas, kebutuhan kalori. Ya, jadi mungkin kalau misalnya temannya Ibu tergolong misalnya dia obes, kan kalorinya berbeda dengan misalnya yang memang yang kurus. Jadi memang masing-masing orang mungkin, iya itu. Jadi kalau misalnya memang puasa, itu untuk serbuk beras merah itu saya bilang nggak cukup Ibu, karena kita puasa seharian. Bisa ditambah kalau Ibu misalnya memang itu ditambah roti tawar, jangan roti gandum ya. Roti tawar misalnya setangkep kayak gitu. Jadi memang memang dihitung lagi, memang kalau misalnya puasa kita harus tahu kebutuhan kalori kita. Jadi dihitung agar ketika kita makan pagi sampai berbuka puasa lagi. Ya, itu memang harus dihitung Ibu. Jadi mungkin kalau misalnya Ibu hanya 3 sendok, ya mungkin cuma sampai batas dia bisa menghandle untuk energi dalam tubuh kita mungkin dari waktu Ibu sahur sampai misalnya batas jam 10. Jadi kan otomatis jam 10 ke bawah kita juga badan itu dalam otomatis saya butuh energi lagi. Nah, seperti itu Ibu. Jadi memang masing-masing orang tadi saya bilang beda ya untuk aturannya. Terus untuk yang ketiga untuk buah itu Ibu, ini memang saya belum pernah membaca. Mungkin nanti bagus masukannya, nanti mungkin saya akan cari tahu apakah memang bisa untuk memperbaiki sel pankreas atau tidak ya. Tapi itu kan kalau mandor, saya kan juga pernah. Nah waktu itu dia itu nggak pernah makan karbohidrat nasi maksudnya. Tapi karena kebetulan waktu itu musim panas, kebunnya kan banyak sekali. Nah dia sering macam-macam banyak. Jadi makannya seharian itu pakai itu. Itu akhirnya dalam jangka waktu 6 bulan dokter mengatakan. Jadi waktu itu dia rutin setiap bulan itu kontrol ke dokter. Pertama sampai tetap kondisi normal. Iya. Jadi kalau seperti itu memang lebih baik konsumsinya, kalau mau tahu memang penelitiannya paling enggak sama, tidak hanya sampling hanya 1 orang Ibu. Karena kalau kita mau sampling itu paling enggak ya butuh paling enggak dari angka kejadian misalnya 10 orang. Misalnya seperti itu. Dari 10 orang diabetes kita sampling, nanti signifikan enggak hasilnya. Dikonsumsi betul Ibu selama 6 bulan. Nanti memang kalau misalnya pun kita di medis, kita memang kalau untuk pengobatan diabetes kita beri obat ya, itu 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan kita cek, ada pengecekan khusus di lab itu untuk mengetahui apakah obat ini efektif tidak untuk mengatasi diabetesnya itu. Ketika memang tidak efektif, biasanya untuk treatment berikutnya kita ganti obatnya. Jadi kalau itu memang harus kalau hanya 1 orang memang tidak bisa, ya memang harus beberapa sampling, apalagi kalau ini memang alami ya, harus beberapa sampling orang untuk mengetahui ada manfaatnya atau tidak. Seperti itu Ibu. Oke, ada lagi? Ya, saya tahu. Itu undur-undur. Saya belum pernah dengar kalau undur-undurnya itu diteliti. Cuma mungkin nanti masalahnya kan kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia kan memang kita untuk penelitian-penelitian gitu harus sendiri, Pak. Jadi memang untuk bahan-bahan yang seperti itu memang butuh jangka waktu panjang.
Tapi kalau selama ini di UGM pun saya dengar sih di UI belum ada yang meneliti itu. Nanti mungkin bisa nanti saya bantu, mungkin orang luar negeri mungkin ada yang, karena kalau orang luar negeri bedanya sama kita, mereka dibiayai negara, sedangkan kita kan lebih ke pribadi seperti itu. Jadi nanti saya coba cari dulu ya Pak untuk keefektivitasannya ya. Jadi belum bisa saya jawab sekarang. Oke. Gimana Bapak? Saya jawab klorofil ya. Jadi memang tadi saya bilang ketika memang seorang sudah diabetesnya tinggi, ya kita bahas diabetes. Untuk pengobatan pertama, ketika memang dia tidak punya MAH, ya dilihat dulu riwayatnya Bapak. Kalau dia tidak punya riwayat MAH, bisa langsung lecitin dengan klorofilin. Tapi kalau misalnya memang dia punya riwayat MAH, apalagi yang akut ya lebih baik dikonsumsi dulu lecitinnya, baru nanti klorofinnya ditambah tidak apa-apa, karena memang di sini klorofilinnya dia sebagai antioksidan saja ya. Jadi kalau memang yang lebih utama memang lecitinnya untuk itunya, untuk perbaikan sel pankreasnya. Terus untuk yang Tropicana Slim itu memang dia pengganti gula, bukan berarti memang tidak ada gulanya, tetap ada. Konsumsinya pun tidak boleh banyak, ya tidak boleh berlebihan. Jadi secukupnya, misalnya kita orang penderita diabetes, ya pengen minum teh, misalnya teh kan tidak mungkin dia tiap jam seperti itu boleh sebagai pengganti gula. Tapi kalau misalnya memang dia minumnya teh tiap jam minum teh, terus pakai itu ya sama saja, dia akan meningkat juga. Seperti itu. Bagaimana Bapak? Sudah jelas atau mau ada yang ditanyakan lagi? Tadi saya bilang madu. Ini dia madu itu glikemiknya tinggi, Pak. Ya. Sebentar. Oh ya, dia sedang. Maaf. Dia termasuk sedang, jadi memang perlu dibatasi. Boleh pakai madu juga tapi nggak boleh terlalu banyak juga ya. Dia perlu dibatasi, ya seperti itu. Gula aren boleh Ibu, asal gula arennya asli. Tapi kenyataannya di masyarakat kan sudah dicampur ya. Nah itu, jadi kenapa akhirnya kita bagian untuk medis melarang gula-gulaan karena memang sudah banyak campur sana campur sini, jadi bukan pure asli. Kalau pure asli nggak apa-apa, tapi kalau sudah yang dijual di pasaran, untuk kita ketemu asli itu 1% dari 100% ya, seperti itu. Stevia itu apa ya Pak ya? Saya belum pernah dengar. Gula tropika. Oke, kalau air tebu sebenarnya kan sama aja kayak gula ya, tinggi. Karena memang kalau dia
udah sarinya dari luar itu, jadinya dia memang dilarang untuk tape. Tapi kalau singkongnya asli nggak masalah. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Tempe boleh, Bapak? Boleh. Tempe, tahu itu boleh. Tapi dilihat juga punya asam urat tidak. Ya, kalau punya asam urat ya berarti kacang-kacangan ya dihindari. Kalau ini kan kita memang hanya membatas penyakit diabetes saja tanpa ada penyakit yang lain. Tapi kalau misalnya sudah nanti ada seperti kayak gagal ginjal, itu juga kacang-kacangan juga lebih baik jangan. Ya, jadi kalau yang menu yang tadi saya cantumkan di sini adalah dia pure atau asli hanya sakit diabetes. Kalau misalnya sudah ada komplikasi lain, nanti beda lagi untuk komposisi makannya. Ya, oke, gimana? Daun insulin, saya belum pernah dengar. Itu saya belum pernah dengar, Bapak. Iya, jujur saya jujur belum pernah dengar kalau yang itu. Mungkin pernah dengar. Ya, kalau ya masukan Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti mungkin tambahan ilmu buat saya untuk lebih. Iya, iya. 10 ini batang. Iya. Iya. Nanti terima kasih masukan-masukannya. Nanti saya lebih mengupdate ilmu saya lagi ya untuk yang ke herbalnya atau ininya. Asal tidak per jam terus minum teh. Kalau cuma sekali sehari nggak apa-apa, ya. Gitu. Lebih baik kalau itu ya pakai Tropican Naslim pengganti gula, itu nggak apa-apa, asal jangan terus-menerus, ya. Kalau sudah tidak ada, cukup sekian dari. Mungkin nanti kalau misalkan mempresentasikan dengan detail dan rinci ya. Tapi di sini saya juga bertanggung jawab di TS kesehatan di gizinya. Tapi dikarenakan memang ya. Jadi beberapa makanan yang memang harus dirambu-rambu untuk seorang diabetes mellitus, itu salah satunya kandungan alkohol atau bahkan buah-buahan atau tadi dengar Steffi kemarin sempat kesini mahasiswa dari UGM tuh, dia mau meneliti tentang itu, kemudian dikirim ke India perwakilan dari UGM di Indonesia kalau nggak salah kemarin 10 orang, kemudian mau bekerja sama dengan perusahaan. Steffi memang baru muncul, ibarat kata dia bahan dasar salah satu solusi memang untuk seorang kalau mengenai diabetes atau gulanya yang tinggi. Di sini itu tadi disampaikan Bu Rahma ada 2 jenis ya. Diabetes mellitus tidak semata memang karena makanan yang terlalu banyak di tubuh yang mengandung gula ya. Diibaratkan diabetes mellitus tipe 1 sama 2. Insulin di sini diibaratkan mobil, misalkan, ya. Kemudian glukosa itu kan bentuknya ya semacam kayak partikel. Ketika insulinnya itu tipe DM untuk tipe 1 yang rusak ini rata-rata. Ininya yang rusak sehingga seharusnya misalkan sehari misalkan ada gula di sini jumlahnya misalkan 6. Di sini seharusnya mobilnya kan 6. Ya. Ketika di sini mobilnya cuma 2, untuk masuk ke dalam sel ini pembuluh darah misalkan nah, kemudian ini ada sel. Di sini ada kuncinya di depannya. Ketika glukosa ini untuk masuk ke sini dibawa oleh mobil, ketika mobilnya kurang, jadi yang glukosa ini untuk dibawa ke sini itu tidak maksimal, sehingga ketika kita makanan juga sudah dikurangi, ketika untuk DM tipe 1 ya,
untuk DM tipe 1 ketika kita sudah diet, sudah mengurangi beberapa makanan gula tinggi, lama kelamaan tetap akan tinggi sama, karena di sini tidak maksimal untuk ke sini. Terus apa solusinya? Solusinya dicekkan dulu, benar-benar di medis apakah tipe 1 atau tipe 2 ya. Nah, solusinya untuk ini, untuk para distributor terutama yang di NASA, kita ada yang namanya lecithin. Lecithin itu bagi ketika pankreasnya yang rusak, dia sangat ampuh sekali untuk memperbaiki saraf-sarafnya. Itu lecithin. Kemudian ketika DM tipe 2, nah kalau tipe 2 itu sebenarnya pola makan, kemudian sama ini. Di sini mobil itu membawa glukosa, kemudian di sini ada lubang kunci. Nah, kunci di sini yang disampaikan Bu Rama tadi, kunci di sini adalah reseptor yang nanti membukakan gula masuk ke dalam sel ke pembuluh darah. Tipe 2, DM tipe 2 atau yang disebut DM basah ya, itu kuncinya yang enggak ada. Kuncinya lubangnya yang kurang. Jadi lubangnya yang kurang. Jadi gitu ya. Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Tipe 1 sama tipe 2 memang sama-sama tinggi. Problemnya tipe 1 di pankreas. Kalau tipe 2 itu di lubangnya, reseptornya, penangkap gulanya. Untuk masuk itu tidak bisa. Ibarat kata pintu nggak ada lubangnya, ada kuncinya nggak ada lubangnya, nggak bisa masuk kan Bu. Nah itu tipe 2. Ketika pola makannya nggak diatur pun dia tinggi ya. Nah ada kasus juga yang seperti ini, pankreasnya normal, insulinnya normal, lubangnya ada, tapi kok sama saja Pak. Nah itu biasanya sama saja, bagaimana tinggi ya, kok nggak sembuh-sembuh. Biasanya kondisi sudah usia lansia ke atas. Itu kenapa? Karena sel yang di sini ya, yang membawa glukosa untuk disalurkan kemana-mana sudah tidak sebagus dulu ya. Ya mungkin karena penurunan kualitas kesehatan, itu saja. Itu juga akan ngaruh. Jadi sehingga apa? Sehingga dia mandek nih pembuluh darah gitu. Itu ada yang kejadian seperti itu. Nah untuk itu, bagi yang sudah memiliki gula darah tinggi, belum sampai seperti halnya ya, seperti ini, mari kita bersama-sama untuk yang namanya mencegah atau menghindari kelebihan seperti ini ya. Dan tadi sudah disampaikan detail sama Bu Rahma. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, ada mau nanya dengan saya persilahkan sebelum saya tutup. Ibu Bapak ada yang mau nanya? Tapi cukup paham tentang ini ya? Paham ya, detail itu. Singkatnya seperti itu. Oke, Ibu sinten? Ibu Ani nggih, monggo. Lecithin. Nggih. Nggih. Oh ya. Nggih. Jadi baiknya dietnya juga dijalankan 1200 misalkan, kemudian lecithinnya juga diminum ya. Itu di situ hingga kadar darah dalam tubuhnya normal. Nanti kalau
situ, lecithinnya dilanjutkan nggak apa-apa, kemudian makmumnya stabil nggak apa-apa, balik ke normal. Tidak. Justru kalau jadi obat yang resep yang kimia itu hampir salah satu fungsinya memang bukan memberikan insulin masuk loh Bu ya. Sama saja sebenarnya sama kayak fungsinya ini lecithin, akan tetapi bedanya apa? Penyakit adinasa kita kan alamiah. Benar-benar kita dari bahan-bahan alami ya. Kalau efek kimia di mana-mana ya, obat kimia itu ada satu kata yang bagus. Dia itu menyelesaikan masalah tetapi juga menimbulkan masalah. Cek di mana-mana, siapa yang pernah baca itu pasti ada. Ya, kata-kata obat kimia seperti itu. Dia menyelesaikan tetapi juga menimbulkan masalah. Itu karena apa? Ibarat kata ada kandungan yang di situ. Misalkan 3 kandungan A, B, C. Ini dalam obat misalkan kimia. Itu ada salah satu kandungan dia yang tidak mempunyai fungsi dalam tubuh kita. Bahkan susah untuk dibuang. Bahkan menyebabkan penyakit, ya. Karena dia, kenapa dia ada? Karena untuk melindungi keawetannya dan yang lain. Yang A sama B ini biasanya memang dipergunakan untuk fungsi sesungguhnya, ya, memacu pankreas untuk menghasilkan insulin. Tetapi yang ini itu yang bermasalah. Nah, di sini kenapa PT Natural Nusantara menciptakan kayak lecithin kemudian yang lain? Karena memikirkan kesejahteraan juga di situ. Ada lagi pertanyaan untuk Ibu Heni? Sip Bu ya. Itu jadi dijalankan dietnya sama lecithinnya. Dan yang harapkan kepada para distributor dan konsumen dan yang lain itu kalau distributor bisa memberikan saran ya. Kalau konsumen ketika konsumsi untuk diri sendiri sudah diet, sudah lecithin, sudah pakai punya NASA, tolong untuk secara psikologi kalau ada tekanan-tekanan, ada problem, kalau panjenengan merasa memang punya gulanya tinggi, sebisa mungkin, tapi ya susah ya, saya hanya bisa bilang, hanya bisa membantu seperti ini, dikurangi dengan main mungkin apa, jadi rasa beban pikiran yang berat itu dikurangi karena dia akan meningkatkan gula darah itu sendiri. Tingkat stres itu akan mempengaruhi pankreas untuk menghasilkan insulin yang lebih rendah, jadi gulanya malah nggak pecah-pecah ya. Ada satu lagi yang saya mau sampaikan, kadang ada yang namanya, jadi seorang diabetes mellitus atau gula tinggi itu tidak selalu dan tidak selamanya kondisi berat badannya berlebih, ya enggak? Ada yang kuru, ada yang tahu kenapa? Ya, ada yang kuru karena karena diabetes mellitus itu ketika di orang yang kurus ya, ketika yang di orang yang kurus atau berat badannya drastis cepat turun, itu karena kandungan lemak dan protein dalam tubuh dia yang asalnya gemuk, lemak-lemak ini dimakan oleh sel. Dimakan oleh sel. Loh, kenapa tidak menggunakan gula, Pak? Orang mobilnya aja rusak, mau pakai apa? Jadi contoh, kenapa dia haus, kenapa dia lapar kan gitu. Manusia ketika yang gulanya tinggi ya, ketika gulanya tinggi, sel itu mudah untuk lapar gitu. Kenapa? Karena seharusnya dia kebutuhannya jam sekian dia makan, misalnya jam 12 siang dia makan, tapi ini gulanya nggak bisa dipakai sehingga dia kan lapar terus. Ketika dia lapar itu ngambil dari otot, lemak. Otot itu ngambil dari protein, maaf ya, protein dan lemak, sehingga turun drastis berat badannya. Itu yang nyebabin turun drastis, karena gulanya nggak bisa dipecah. Ada kadang nanya, Pak, kan gula bisa diubah menjadi lemak, orang gulanya nggak bisa jalan. Nah, itu jawabannya ya. Ya,
Sebelum saya tutup, ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup ya? Ada sama Bapak Pak Zen, monggo Pak. Kalau obat yang medis ya? Kalau yang obat medis, kalau sudah di sini sudah komplit, kalau saran saya sih dihentikan saja, nggak masalah. Tapi memang benar-benar pakainya yang dari sini maksimal, jangan tidak maksimal. Makanya banyak orang sekarang itu berpindah yang namanya ke kurang begitu banyak, yang ya ada juga yang masih mengkonsumsi kimiawi obatnya, tapi banyak sekarang sudah berpindah ke yang herbal yang bagus. Tapi jangan hanya herbal saja, enggak. Misalkan kayak contohnya Steffi tadi, kalau tidak memunculkan posisi atau yang lain ya, BP POM dan yang lain, lebih baik Anda panjenengan semua cari yang punya BP POM. Salah satu contohnya memang NASA punya, gitu. Bisa dipertanggungjawabkan dan itu diproses benar-benar pakai ilmu, ya, pakai penelitian, gitu. Dilanjutkan, dan kalau kimianya mau dihentikan saja, tapi pakai nasanya stabil, ya, begitu Pak. Kalau dipakai bersamaan, sebenarnya enggak kontra. Jadi kalau ini tadi kayak ini loh, ini kalau di obat kimia misalkan ini ada yang salah satu kandungannya yang tidak diproduksi, tapi kalau di kita misalkan lecitin, itu kan yang diambil dari makanan murni dari sini, jadi ketambah aja yang A yang B, jadi ibarat kata malah ketambah cepat juga. Tapi kan di situ misalkan jenengan makin banyak lecitin dengan ini makin banyak, lebih baik makin banyak lecitin, karena kalau ini makin banyak, ini juga banyak yang negatif, ya kan, logikanya begitu ya Pak ya, ya begitu. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, Ibu. Dosis untuk lecitin ya. Untuk lecitin kalau untuk diabetes mellitus 3 kali sehari tetap sebelum makan. Satu tablet sama satu, ada yang cair ya Bu ya, sama satu yang kapsul, satu kapsul saja. 2 kali 2. Oh iya, berarti 2. Maaf. Di itunya ya Bu ya. Di kemasannya ada biasanya. Bu. Pripun? Untuk mengefeknya ya Bu ya. Nah, ini banyak seorang konsumen banyak yang tanya seperti itu, dan distributor. Itu tergantung banyaknya parahnya. Misalkan Ibu dicek, kan tadi sudah disampaikan Bu Rahma dengan jelas, misalnya di atas 126 ya. Kalau punya Ibu lebih, otomatis misalnya lebihnya banyak lah sampai 300-an, berarti konsumen ada yang seperti itu misalkan Bu ya, yang makin banyak untuk menyelesaikan itu, untuk menurunkan. Tapi kalau sedang ya dikit gitu. Dan itu didukung dengan kepatuhannya. Misalkan panjenengan punya konsumen, kalau dianya kurang patuh, lama dianya sendiri kan gitu Bu. Kalau patuh cepet kok. Rata-rata kalau misalkan 126 ya Bu ya. Kemudian di situ gulanya ini 126 kondisi tesnya puasa ya Bu ya, setelah puasa ya. Tapi kalau nggak puasa 200 ya minimal. Kalau 200 ke atas sekitar 210, misalnya hanya 10 ya toh, itu cukup. Biasanya satu botol dengan pola makan yang sudah diatur ya, sudah dikurangi beberapa makanan yang manis, itu turun kok. Kadang nggak ada satu botol rata-rata. Ada lagi yang ditanyakan? Udah? Ya, cukup sekian ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini yang disampaikan Bu Rahma, kemudian tambahan sedikit dari saya, bermanfaat, dan Ibu Bapak semuanya bisa memberikan keterangan ketika ada orang
bertanya kepada ibu bapak semuanya ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.